there? Underwater. Who are you? I have many names. Hai guys, balik lagi bareng aku Ara. Di sini aku akan menceritakan sebuah film yang wajib banget kalian tonton, yaitu film penutup Marvel Universe di tahun 2022. Film ini berjudul Black Panther Wakanda Forever. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan kepada Shuri yang sedang berusaha keras mengobati kakaknya yang bernama King T'Challa. King T'Challa sakit parah karena sebuah penyakit yang belum diketahui. Namun naas, dari sakitnya yang terlalu parah dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, membuat King T'Challa akhirnya tewas. Seluruh rakyat Wakanda berkabung atas kematian sang raja tersebut. Upacara pemakaman pun diselenggarakan dengan penuh hikmat. Beberapa tahun kemudian di sebuah forum pertemuan bangsa-bangsa, negeri Wakanda terkenal dengan sumber daya alamnya yang disebut Vibranium. Vibranium adalah sebuah logam fiksi yang mempunyai kemampuan luar biasa. Vibranium bisa mengeluarkan energi kinetik yang sangat besar. Contohnya, seperti kekuatan yang ada pada Dr. Strange. Beberapa negara Eropa mendesak Wakanda agar membuka akses untuk bisa mengambil vibranium tersebut. Seperti halnya nikel Indonesia yang sekarang digugat oleh Eropa ke WTO. Queen Ramonda sebagai pimpinan dari Wakanda menegaskan bahwa kini vibranium sudah tidak akan dibagi-bagi lagi kepada negara lain. Wakanda takut jika vibranium dijadikan senjata militer untuk menghancurkan dunia. Dan benar saja, para delegasi Eropa mencoba bernegosiasi, namun itu hanyalah sebuah formalitas. Para pasukan militer Eropa dikerahkan untuk merampas vibranium secara paksa dan menyerang pertambangan vibranium. Tapi untung saja, usaha pasukan militer itu bisa digagalkan oleh beberapa pasukan Wakanda. Beberapa pasukan tersebut yang menyerang pertambangan hanya sebagian kecil saja. Sementara di lain sisi, pasukan Amerika dengan kapal perangnya mencoba mencari vibranium di pedalaman lautan Wakanda. Namun tak diduga, muncul beberapa pasukan dengan berwujud aneh dan langsung menyerang mereka semua. Wakanda sadar bahwa negerinya kini sedang diincar oleh para musuh. Mereka pun memperkuat perisai penjagaan dan memperbaruinya. Sementara Shuri juga kini sudah mempersiapkan kostum perangnya. Pada suatu ketika, Ramonda dan Shuri dikagetkan kedatangan Namora. Namora datang untuk mencari seorang ilmuwan yang telah menciptakan alat pendeteksi vibranium. Keberadaan ilmuwan tersebut adalah malapetaka bagi rakyat Namora dan juga Wakanda. Namora lalu kembali masuk ke air dan meninggalkan sebuah alat yang bisa memanggilnya kapan saja. Namora adalah pimpinan dari sebuah peradaban yang disebut Talokan yang ada di bawah lautan. Setelah ditelusuri siapa orang yang sudah menciptakan alat pendeteksi vibranium, ternyata alat tersebut diciptakan oleh seorang gadis kecil yang bernama Riri. Di sini Riri tahu kalau Shuri adalah anak dari Queen Ramonda. Shuri menjelaskan alat yang diciptakan Riri itu sangat berbahaya bagi negeri Wakanda. Dan Shuri akan membawa Riri ke Wakanda untuk melindunginya. Namun saat dalam perjalanan mereka dihadang oleh para pasukan Talokan. Sempat terjadi pertarungan. Namun sayang, Okoye tak mampu melawan para pasukan Talokan yang terlalu kuat. Dan akhirnya Shuri harus dibawa oleh pasukan Talokan, sementara Riri sendiri berhasil lolos. Pasukan Talokan adalah pasukan dari Namora. Dan Talokan adalah peradaban makhluk yang tinggal di dasar lautan.
Mereka hampir mempunyai kesamaan dengan bangsa Wakanda. Namun, yang membedakannya, Talokan hidup di dalam air dan tubuhnya berwarna biru. Singkat cerita, dipertemukanlah Shuri dengan Namora di sana. Namora memperlihatkan kepada Shuri kehidupan bangsa Talokan yang hidup di dalam lautan. Namora juga membuat matahari buatan yang diciptakan dari vibranium. Namora meminta kepada Shuri untuk menyerahkan Riri agar perseteruan Talokan dengan Wakanda bisa diakhiri. Namun Shuri sendiri tidak bisa memberikan Riri begitu saja kepada mereka. Di lain sisi, Queen Ramonda mengutus Nakia untuk mencari Shuri ke dalam lautan. Setelah Nakia mencoba menyusup masuk ke Talokan, akhirnya Nakia berhasil membawa Shuri dan Riri kembali. Namora yang mengetahui jika Nakia berhasil membawa Shuri kabur, disinilah ketegangan mulai memanas antara suku Talokan dan negeri Wakanda. Namora dengan jirah perang dan menyiapkan kekuatan besarnya untuk menyerang Wakanda. Mereka sudah tidak ingin lagi bergabung dengan bangsa Wakanda yang sekian lama sudah terjalin. Di tengah rakyat Wakanda merayakan kembalinya Shuri, tiba-tiba gumpalan air besar menembus dan meluluh lantakan Wakanda. Hingga peperangan Wakanda dengan Talokan sudah tidak bisa dihindari lagi. Dari peperangan tersebut harus menewaskan Queen Ramonda. Namora mengatakan kalau ini semua gara-gara ulah Ramonda sendiri yang telah menolak kesepakatan dengan Namora. Kini Shuri sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah kematian Ramonda ibunya itu. Dan Wakanda kini dipimpin oleh Shuri sendiri. Warga Wakanda juga diungsikan ke Jabarilet guna menghindari serangan susulan dari Talokan. Selain menghimpun kekuatan kembali untuk melawan Namora, Shuri juga berusaha untuk menghidupkan tanaman hati yang sampai dengan sekarang tanaman tersebut tak pernah bisa tumbuh di Wakanda. Setelah melakukan beberapa uji coba, akhirnya Shuri berhasil membuat tanaman hati itu tumbuh. Tidak membuang waktu, Shuri lalu meminum cairan dari tanaman hati tersebut. Dan tak lama kemudian, Shuri kini masuk ke Astral Pen tempat leluhur para Wakanda. Namun di sana dia bertemu dengan King Monger, kakak sepupunya. Pertemuan singkat antara mereka berdua, dan kini Shuri berubah menjadi Black Panther dengan kekuatan super yang dia miliki sekarang. Shuri berkata kalau dirinya ingin balas dendam kepada Namora dan meminta kepada para tetua di sana untuk mempersiapkan pasukan, karena sebentar lagi Wakanda akan berperang dengan Talokan. Setelah berhasil memancing pasukan Talokan yang berada di dalam laut keluar, peperangan pun terjadi kembali. Shuri dengan kostum Black Panther-nya bersama Riri yang menggunakan kostum Armor Mark II. Mereka berdua yang akan melawan Namora. Pertarungan yang maha dahsyat pun terjadi antara Shuri dengan Namora. Shuri berhasil membawa Namora ke gurun pasir yang jauh dari laut. Kelemahan Namora tidak bisa bertahan lama di darat. Lalu Shuri tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tapi sebelum Shuri membunuh Namora, Shuri memberi pilihan kepada Namora untuk menyerah saja, agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi di antara mereka. Lalu Namora pun menyerah dan menarik kembali semua pasukannya. Setelah peperangan tersebut, kini Talokan dan Wakanda kembali berdamai seperti sedia kala. Namora berbicara kepada Shuri kalau Wakanda lambat laun pasti akan diserang oleh negara lain. Dan jika Wakanda butuh bantuan, Talokan akan selalu ada untuk membantunya. Dan kini semua kembali seperti sedia kala. Sesaat Shuri kembali mengingat kepada para leluhurnya yang sudah tewas. Dan di akhir film, Shuri membakar semua bekas peninggalan ibunya untuk mengenang kembali mendiang ibunya itu. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi seperti itulah alur cerita filmnya. Mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya.
Jika kalian suka dengan filmnya, boleh dong di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ara pamit undur diri, salam dari saya. Bye-bye.